Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Ramadini dari kelas TI 42 reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan dari makalah struktur sistem komputer input atau output port yang disusun oleh Rantika dan saya sendiri. Dosen pembimbing atau dosen pengajar yaitu Hasanul Fahmi MKom. Sini kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah port paralel. Port paralel diperkenalkan pada tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu. Meskipun masih ada beberapa masalah mengenai port paralel ini. 2. Sejarah port sound. Port sound awalnya hanyalah peripheral tambahan yang tidak terlalu diperlukan pada zaman awal munculnya. Sound hanya digunakan untuk memutar MIDI atau Musical Instrument Digital Interface. Namun port sound merupakan hal yang penting dalam motherboard, dikarenakan kebutuhan multimedia yang berkembang pesat. 3. Sejarah port USB. Perkembangan peripheral sangat membantu dan memberikan kemudahan dalam prosesi penyimpanan data yang cukup fleksibel dan efisiensi. 4. Sejarah port serial. Port serial pada awalnya digunakan untuk mouse tipe lama, namun dengan berkembangnya zaman, banyak mouse dengan konektor yang berbeda sehingga port serial sudah banyak ditinggalkan. 5. Sejarah port PS2. Port PS2 digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse ke PC. Namanya berasal dari IBM, kepanjangan dari Personal System 2, yang diperkenalkan pada tahun 1987. 6. Sejarah port RJ45 LAN. Tahun 1984 ditandai dengan Microsoft Corporation dan IBM mengeluarkan produk terbarunya. Microsoft dengan MS-NET serta IBM dengan PC Network Program. Saat itu kedua produk yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut masih berbasis MS-DOS. Tidak mau ketinggalan, pada tahun yang sama, perusahaan yang bergerak di bidang software lainnya, yaitu Novell Inc., memperkenalkan hasil pengembangannya yang berupa software jaringan LAN yang berbasis MS-DOS pula. Sejak tahun 1985, kecanggihan sistem jaringan ini telah berkembang dengan disertai hadirnya perangkat keras yang selanjutnya berjalan dengan pengembangan file server. Sini kita masuk ke jenis-jenis port. Yang pertama yaitu port serial. Port serial adalah konektor dengan bentuk memanjang yang digunakan untuk menancapkan kard-kard pengendali input-output. Misalnya serial card, VGA card, dan sebagainya. Slot ini merupakan perpanjangan bus kendali, bus alamat, bus data, dan beberapa jalur lain dari motherboard. Sesuai dengan namanya, port serial merupakan transmisi data pengiriman 1 bit per satu waktu. Karena sifatnya demikian, pengiriman data berjalan agak lambat. 2. Port paralel. Port paralel atau sering disebut port LPD adalah port komunikasi yang datanya dikirim dengan sistem paralel, yang artinya data 8 bit per detik dikirim langsung bersama-sama dari bit 0 sampai bit 7. 3. Port USB. Selain dari sisi kecepatan yang kita rasakan, user juga dimanjakan dengan user-friendly dalam menginstalasikan peripheral baru tanpa harus membuka casing atau meribut OS terlebih dahulu. Tidak seperti sebelumnya, bila ingin menginstalasi peripheral baru kita harus melakukan reboot setelah instalasi software. Dengan dukungan USB yang dimulai sejak Win 98 SE, istilah plug and play memang sangat menguntungkan.
4. Port PS2. Port PS2 pada umumnya digunakan untuk keyboard dan mouse. 5. Port VGA. Port VGA digunakan sebagai konektor antara monitor dengan CPU. 6. Port RJ45 LAN. Port yang dihubungkan dengan kabelan atau jaringan yang menggunakan kabel konektor jenis RJ45. Port ini sudah terdapat pada motherboard, karena seringkali chipset motherboard sudah memberikan fasilitas LAN onboard pada motherboardnya. 7. Port audio. Port yang berhubungan langsung dengan peralatan audio, misalnya tape, radio, speaker, atau mikrofon. 8. Port power supply. Port power supply adalah catu daya atau sumber daya. Power supply adalah tempat di mana kita menancapkan tancapan peralatan elektronik atau peralatan listrik untuk catu daya atau sumber dayanya. 9. Port inframerah. Port inframerah digunakan untuk mendukung hubungan tanpa kabel. 10. Port IPP atau ICP atau Enhanced Parallel Port atau Enhanced Capability Port. EPP atau ECP adalah metode standar untuk sinyal bidirectional paralel komunikasi antara komputer dan peripheral perangkat yang menawarkan potensi tingkat jauh lebih tinggi dari transfer data daripada metode asli sinyal paralel. Sini langsung saja kesimpulannya ya. Kesimpulannya yaitu port berarti pintu gerbang. Port adalah hubungan antar muka antara peripheral dengan komputer. Port merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal atau peripheral seperti scanner, printer, mouse, papan ketik atau keyboard, alat penyimpanan data atau zip drive, flash disk, kamera digital atau perangkat lainnya ke komputer kita. Saran, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, kami dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran dalam memilih input-output port yang efisien. Bagi home user, cukup menggunakan USB 3.0 untuk peripheral berkonektor USB. Bagi user yang membutuhkan kecepatan yang cepat, dapat menggunakan port seperti SCSI, HDMI, dan firewall. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah kami tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.